menyampaikan ucapan terima kasih panjenengan sudah tahu hadir pada siang hari ini dalam rangka kegiatan teknikal meeting. Saya mewakili Ketua Asproti Askap menyampaikan pesan bahwasanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Ini Bapak Ibu sekalian, karena memang ini sedang kemarin kita juga sudah koordinasi secara legalitas perizinan dan sebagainya. Alhamdulillah sebenarnya besok kita diundang dengan tim gugus tugas COVID yang Kabupaten Mojokerto dalam rangka apa? Menyampaikan hasil kegiatan pada siang hari ini. Tentunya tetap pertandingan akan bisa dilaksanakan. Kedua, mekanisme yang ada kemarin dengan konsep turnamen dan sebagainya, kita sudah sepakat, ya, kita mensiasati agenda, tapi tetap bisa terlaksana kegiatan. Namun demikian, saya yakin panjenengan sudah berkiprah menangani khususnya di SSB. Ini sesuatu yang baru, Pak. Ini saya sampaikan di Mojokerto ini baru pertama kali ini. Yang mudah-mudahan bisa sebagai contoh ikon kepada daerah-daerah di luar Mojokerto. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, sedikit saya sampaikan, kemarin kita sudah melaksanakan screening ya, mungkin nanti ada penjelasan dari teman-teman pihak pakar, teman-teman dari Kompas nanti bisa menyampaikan. Jangan sampai lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya. Karena adalah konsep pembinaan untuk adik-adik ke depan. Mari kita bersama-sama memberikan contoh terbaik. Ya, kalau menang itu sudah hal yang biasa. Tapi kami mewakili dari pihak Askap maupun Askap juga sangat mendukung, mensupport. Apalagi ketua politik juga satu besar. Mas Heri kalau bisa tetap diselenggarakan, karena momen-momen ini nanti juga akan berlanjut. Hasil screening kemarin sudah saya pantau dan saya lihat dengan sendiri bagaimana mekanisme yang harus dijalankan. Mudah-mudahan tidak ada lagi istilahnya menjelang umur, ya, pemalsuan identitas dan sebagainya. Ini sebagai talaan besok kita laporkan kepada pimpinan daerah Forpinda. Kemudian kita besok dihadiri dari Kapolres, dari Kabupaten Kota, teman-teman dari KOMI, dari pihak Pemkab juga akan menyampaikan. Tentunya saya nanti juga menjelaskan kepada beliau sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena apa? Kalau dengan adanya mekanisme surat gugus tugas artinya bisa juga kita. Nah, bagaimana memperlakukan kegiatan besok itu sesuai dengan area beliau, khususnya rekomendasi dengan pihak BPBD. Itu yang terpenting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar untuk drawing ke bagian berikutnya. Saya yakin panjenengan yang dari luar pun juga sudah capek ya dari perjalanan untuk kemarin. Demikian Bapak yang bisa sampaikan. Nama kalau ada diskusi atau masukan, monggo kita laksanakan bersama-sama. Demikian, apabila ada berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada para pelatih juga ofisial dari tim. Di sini saya mewakili dari panitia dari PT Mujawahid. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari pelatih ataupun ofisial semuanya yang berkenaan dengan kegiatan kami, yaitu PT Mujawahid untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Memang kita kegiatan masih dalam situasi pandemi dan kami dengan panitia membentuk jadwal kegiatan ini, istilahnya jadwal kegiatan yang istilahnya seperti turnamen, tapi sistemnya sistem pandemi yang sekarang agar kita bisa berjalan. Jadi yang jelas nanti kita akan memulai untuk
drawingnya, nanti aturan-aturannya akan disampaikan oleh Bapak Wasit, biar nanti istilahnya tidak terlalu lama gitu. Sudah jauh-jauh nanti biar enak dan nanti kita saling diskusi, kita saling memberikan masukan. Apabila kami nanti menyampaikan istilahnya ada masalah-masalah yang terkait dengan aturan, dengan juga screening yang kita melakukan, kami siap menerima masukan, kita memberikan saran agar kita ke depan bukan event ini saja, tapi event ke depan kita bisa melakukan yang lebih besar lagi. Yang kemarin sesuai rencana memang 64 tim yang kita undang, dan sesuai dengan petunjuk dari gugus tugas kemarin akhirnya kita membatasi menjadi 40 tim, karena nanti kalau 64 tim 4 hari pun itu nanti tidak akan bisa selesai, dan saya khawatir nanti yang jauh-jauh juga istilahnya akan menambah kosnya akan lebih banyak lagi. Tujuan kami seperti itu. Tapi untuk masalah hadiah atau masalah piala dan lain-lain tetap sesuai dengan yang sudah kita sampaikan. Jadi tidak merubah. Kadang biasanya orang kan pesertanya sedikit, hadiahnya diatur, tapi kita tidak. Kita sesuai yang sudah kita sampaikan bahwa PT Mojopahit ini kita menyelenggarakan istilahnya turnamen pandemi ini. Yang pertama nanti akan mendapatkan suatu fasilitas yang selama ini belum kita dapatkan untuk di turnamen-turnamen yang lain, bahwa nanti akan kita dari PT Mojopahit akan memberikan video, akan istilahnya meliput semua kegiatan dari penyisian sampai final. Nanti kita akan meliput, dan hasilnya dari shooting atau video kami nanti akan kita berikan kepada bapak-bapak semuanya. Nanti bisa melalui flash disk, nanti kira-kira melalui flash disk ya Mas Rio, flash disk ya, insya Allah nanti melalui flash disk kurang lebih sekitar 10 harian nanti prosesnya. Nanti bisa kita calling ke pelatihnya, dan nanti kita juga insya Allah akan live melalui YouTube, nanti bisa dilihat. Jadi bagaimana kita selama ini untuk mendidik anak-anak, nanti pelatihnya bagaimana memberikan informasi ke pelatih, bagaimana anak-anak itu bermain. Jadi memang kita di sini PT Mojopahit menyediakan lapangan, menyediakan tempat yang seperti ini sudah Bapak lihat bagaimana kita rumputnya seperti apa, untuk tempat penontonnya seperti apa. Memang ini kita masih proses. Memang tempat kita itu karena kemarin ada kendala pandemi, jadi ada corona. Jadi yang rencananya akhir bulan Juni kemarin sudah selesai, akhirnya masih belum bisa selesai karena terhalangnya ada yang zonasi dan sebagainya. Tapi kami dengan panitia sudah komitmen untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan sesuai petunjuk dengan tim gugus tugas Mojokerto. Dan nanti kami dalam melakukan liputan, dalam melakukan istilahnya prosesnya ini, apabila kami nanti dalam perjalanan istilahnya ada kurang, ini lebih bagus ini, kami dikasih masukan. Seperti yang contoh ini kemarin kita sudah menggelar ada trofeo, kita menggelar istilahnya persahabatan di sini. Monggo nanti sebelum pertandingan ini istilah dimulai, turnamen dimulai, kalau ingin ada tim yang ingin nyoba, kami persilahkan. Jadi kita kasih kesempatan, kita persilahkan. Dan selanjutnya kami sampaikan berkaitan dengan turnamen atau kegiatan kami ini, nanti akan kita bagi dari 40 grup ini, kita bagi menjadi berapa? 8 grup akan dibagi menjadi 8 grup, yaitu satu grupnya terisi 5 tim. Jadi nanti kita masukkan ada 5 grup, dan dimulai dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari Kamisnya nanti akan dibagi menjadi 3 grup, grup A, B, dan C. Hari Jumatnya itu yang bermain grup D dan grup E, dan untuk hari Sabtunya grup F, G, dan H. Dan nanti untuk aturan pertandingannya, untuk grup A, B, C, dan D, untuk grup A-nya nanti akan kita habiskan lag 2. Jadi nanti istilahnya nggak seperti turnamen biasanya. Biasanya turnamen itu kan langsung 32 tim langsung datang semuanya. Terus berikutnya 32 tim, dan nanti yang ketiga 16 tim. Tapi kita nanti tolong Mas yang grup A tadi untuk pembagian
Nah ini seperti ini untuk grup A. Nanti grup A kita mainkan pertama. Nanti jamnya kita mulai sekitar 7:30. Nanti terus ada dua lapangan. Nanti seperti ini pertandingannya. Untuk selisih antara grup A dan grup B, nanti kita bagi ada 3 sesi sehari. Ada yang main pagi, ada yang main siang jam 1, dan yang ketiga ada main malam. Kita menyediakan lampu untuk main malam. Jadi untuk main malam nanti mulainya jam 8, selesai jam 9. Kita punya 2 lapangan seperti ini. Nanti software-nya langsung kita kirim ke WA aja semuanya. Paham ya? Dan untuk selanjutnya, Pak Ari, ini yang C sama untuk 16 besarnya. Untuk 16 besar penyisian grup nanti kita ambil juara dan runner up. Juara runner up nanti sama, nanti juara ketemu runner up, nanti ada 1, 2, 3, 4 tim. Jadi kita bagiannya seperti ini semuanya. Tapi nanti kita selesaikan per grup dulu. Ini jamnya ada di sini. Ini nanti langsung ini ketemu juara grup A sama runner up grup B. Juaranya nanti mana? Terus nanti dilanjut ini yang menang mana langsung diketemukan. Di sini nanti langsung yang lain yang selesai bisa langsung meninggalkan tempat. Lain dengan ini ya yang kemarin memang kita revisi. Makanya ini kita sampaikan dulu. Makanya kita sampaikan dulu, nanti kita kirimkan yang terbaru. Makanya kita minta panjenengan untuk datang ke sini, kita sampaikan dengan share kita yang baru. Jadi seperti ini nanti Pak Hari bisa dikirim ke WA Bapak semua. Jadi nanti untuk grade misalnya seperti itu. Nanti antara selisih pengisian istilahnya fase 1 kita bagi menjadi 4 fase, 1, 2, 3, 4. Nanti jamnya yang grup C sama yang grup runner ini nanti sama, menyesuaikan selisihnya kurang lebih antara sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nanti sama, istilahnya skemanya sama, cuma kita memberikan jarak antara grup ini, istilahnya 16 versi sistem gugur ini kita bagi biar nanti tidak terjadi penumpukan seperti itu sudah tunjuknya. Oke, nanti tetap nanti kalau sudah selesai ini kita ketemukan tinggal 4 tim terakhir. Insya Allah nanti finalnya biar ada jedanya, nanti bisa final kita serahkan ke panjenengan semua. Istilah kalau memang nanti perlu istirahat, nanti anak-anak bisa main malam untuk finalnya. Jadi ada jedanya. Biasanya kalau 16 besar itu mainnya berapa kali Pak? Untuk mulai 16 besar 1, 2, 3, 4 kali. Istilahnya nanti yang fase semifinal sama finalnya biar anaknya ada recovery, ada istirahatnya. Nanti finalnya dibuat biar istirahat setelah maghrib. Jadi nanti tinggal enak, jadi anak-anak tidak terlalu capek. Itu nanti juga saya serahkan, saya tawarkan ke bapak-bapak semuanya. Istilahnya nanti pengen cepat kita ya siap. Pengen istilahnya nanti anak-anak istilahnya biar ada istirahatnya, kita final setelah maghrib kita siap. Lapangan memang kita lapangan punya istilahnya punya perorangan, bukan punya istilahnya bukan punyanya pemerintah. Jadi kita memberikan fasilitas seperti ini. Tadi mungkin anak-anak yang sudah mencoba bisa merasakan lapangan di sini. Mungkin nanti yang teman-teman yang lain kalau ingin uji juga sini kami persilahkan. Mungkin dari skema ataupun gambaran ini yang sudah saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau sudah oke? Apa ada yang ditanyakan? Monggo. Mungkin berkaitan dengan masa screening. Nah, screening yang kita lakukan selama ini, kita melakukan pinjer dan pas wajah dan jari. Jadi apa yang sudah kita cek kemarin, kita ada 5 item. Pertama ada KK, akte, NISN, surat keterangan sekolah. Nah itu kemarin sudah kita cocokkan. Kita memang mengawali karena sistemnya pandemi Indonesia. Kita kemarin kita datang ke panjenengan semuanya. Tujuannya kami memang biar tidak terjadi penumpukan, ngumpul. Tapi kami dan teman-teman lain kita datang silaturahmi ke jenengan untuk melakukan pinjir, untuk melakukan tes pinjirnya, biar bagaimanapun nanti
kita pada waktu menyelenggarakan istilahnya tidak ada permainan. Kalau anak seperti kalau anak-anak mau masuk nanti ke lapangan, nanti pintunya masuknya lewat sini, masuknya pemain kita belok kiri maka kita pasang pinjernya di sana, langsung kita pinjer anaknya sesuai yang direkam itu. Jadi biasanya ini pengalaman di turnamen yang pernah kami lihat, yang pernah kami ikuti, itu biasanya yang di screening itu mungkin anaknya A, tapi setelah main ganti seperti itu. Tapi karena kemarin kita ngeceknya kita ada pinjer, jadi insya Allah 100% kita yakin apa yang sudah dipinjer, kita cek kelengkapan datanya dan kita rekam pinjernya kemarin sudah kita lakukan. Dan mungkin masih ada beberapa tim yang kurang nanti kami tetap berkewajiban untuk mereka tim harus melengkapi. Kalau tidak melengkapi belum kita kasih pinjer. Dan memang pinjer maksimalnya kemarin TNI ini sebenarnya, tapi besok kami kasih kelonggaran, besok hari Senin tim-tim yang jauh memang kita petugasnya cuma ada sekitar 5 orang untuk yang melakukan pinjer. Jadi nanti sebelum hari H semuanya sudah oke semuanya. Mungkin masalah screening ada yang ditanyakan? Siap. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar dari Bulog Jatim. Kemarin sempat saya tanyakan ke Pak itu masalah screening. Kebetulan ada beberapa dari siswa kami itu ada halangan. Rencanakan nanti malam screeningnya. Jadi untuk menyusul bagaimana? Memang kita kasih kesempatan. Yang penting nanti koordinasi dengan tim screening untuk melakukan screeningnya. Istilahnya untuk di awal ini kita memang istilahnya memberikan kemudahan. Yang penting nanti kita komunikasi dengan tim screening. Bagaimana nanti seumpama ada yang istilahnya masih sakit atau istilahnya masih ada yang acara kegiatan di yang lain, nanti kita bisa konsultasi, kita bisa WA sama Mas untuk melengkapi kesehatan. Tapi yang jelas nanti apabila sudah bermain, semua pemain wajib sudah clear semuanya. Oke. Ada lagi Pak Wajar? Sudah. Oke, monggo depan. Terima kasih yang diberikan kesempatan bersama saya dari perwakilan Medang FC ya. Yang saya tanyakan untuk regulasi peraturan permainan, apakah nanti 12 pemain itu main semua atau gimana? Atau lengkap saja? Ya, terus saya jawab. Satu lagi Pak ya. Terus yang kedua untuk yang sudah screening, apakah nanti waktu main pertandingan pertama atau umpamanya main ya, apakah data yang asli dibawa semua atau gimana? Atau enggak dibawa, enggak apa-apa atau gimana? Siap sih ya. Kemarin kita dari tim screening juga sudah memfoto. Jadi dari selesai screening kemarin kan sudah difoto. Saya yakin untuk pelatih-pelatih ini semua sudah melihat apalah pemain-pemain atau tim yang biasanya yang saya agak bandel kemarin juga membantu untuk mengcross check, makanya kita kirim datanya. Si A, si B, saya yakin pelatih-pelatih hafal istilahnya anak mana, tim mana, kan kelihatan. Ini kalau memang ada yang menurut jenengan itu istilahnya perlu dicurigai, nanti mungkin sebelum pertandingan bisa menyampaikan, bisa melihat. Kita share kan di grup-grup, kita share. Itu Pak, tolong dicek. Kita siapkan kita cek. Jadi tapi nanti kalau sudah pertandingan, yang jelas sudah tidak ada protes lagi. Data tidak usah dibawa. Oke, biar untuk data yang asli ya sesuai tim screening dipersiapkan saja. Tapi sesuai yang sudah mereka lakukan, melakukan screeningnya kan dicek satu-satu saja.
di feeder. Makanya nanti kalau feeder tidak bisa pada waktu masuk ya otomatis nggak bisa. Nanti kita lihat, cek dengan datanya yang asli. Mungkin namanya istilahnya sistem mungkin apabila ada trouble. Tapi saya yakin mudah-mudahan tidak ada trouble. Mungkin nanti bisa kalau ada trouble cek datanya dan list namanya ini sudah kita simpan semuanya. Semua ada trouble-nya kita bisa melihat cross check datanya yang asli. Jadi data yang asli itu dibawa saja, disiapkan saja, cuma disimpan saja. Sewaktu-waktu kalau ada trouble atau apa, nanti kita bisa ditunjukkan melalui berkasnya atau datanya yang asli. Paham ya? Dan selanjutnya yang tadi yang pertama tentang berkaitan dengan pemain. Pemain kemarin kuotanya adalah 12 pemain. Ya ini saya serahkan kepada Bapak semuanya. 12 tim itu yang istilahnya 7 lawan 7, yang 7 pemain inti, yang 5 pemain cadangan. Monggo enaknya yang 5 wajib main atau istilahnya kita beri kebebasan, istilahnya mau main mau nggak main monggo saya serahkan. Tapi satu catatan dari kami bahwa pemain yang sudah diganti tidak bisa masuk lagi. Tapi kita memberikan kebebasan kepada para pelatih semuanya. Istilahnya 12 anak ini monggo. Istilahnya nanti mau main, mau istilahnya yang cadangannya mau main semua atau enggak main semuanya, monggo saya serahkan ke jenengan. Kalau memang oke, bebas istilahnya main semua apa enggak main semuanya, saya serahkan ke jenengan. Gitu. Pokoknya kalau sudah keluar enggak boleh masuk lagi. Monggo, enaknya bagaimana? Kita minta usul sarannya. Cepat dulu, oke? Monggo Pak. Para terbanyak aja Pak. Nanti kita sampaikan. Bisa saya SSD juga pertama. Dan nanti kalau bisa kita dulu main role play. Nanti yang keluar main lagi dalam kali. Role play kita pembelajaran bukan dari juara. Ya, juga kepentingannya yang keluar bisa masuk lagi. Monggo kita tawarkan yang lain. Kita Istilahnya diskusi enaknya seperti apa. Kalau memang nanti seperti dari Yuda ini oke, dan yang lain oke nggak masalah. Tapi kalau istilahnya nanti yang lain istilahnya menghendaki, istilahnya nanti yang sudah keluar nggak boleh masuk lagi, monggo kita beri enaknya seperti apa gitu. Kita jadi memang aturannya seperti aturan, memang kita menyesuaikan kadang sesuai dengan yang mengadakan turnamen juga kan. Monggo ada yang lain dari Yuda tadi istilahnya keluar masuk, monggo Jin. Saya Pak Yusri dari ABS Surabaya. Usulan untuk Mas ini saya kira enggak ada. Maksudnya kita punya cadangan 5 pemain. Gitu loh. Jadi pemain yang sudah main kita tetap enggak boleh main. Maksudnya kita punya cadangan 5. Oke. Gitu loh. Oke. Nanti kalau bisa peraturannya tetap bebas, terserah. Selama saya ngikuti turnamen gini di HBS ya, punya HBS keluar, itu enggak ada pemain masuk lagi, itu enggak ada. Oke. Supaya kita punya cadangan 5 Oke, pemain. betul. Tetap kita mainkan semua ini nanti 5. Iya. Ya, Terima kasih. Terima kasih dari HBS. Makanya kita kalau yang disampaikan dari Yuda tadi menyampaikan istilahnya keluar main lagi, tapi secara jauh secara pembinaan yang disampaikan dari HBS tadi, istilahnya anak-anak yang lain juga diberi kesempatan maksudnya gitu. Istilahnya sudah keluar, kita ganti yang lain biar jamnya yang lain itu juga bisa merasakan yang sama. Yun sewu, ini saya juga punya SSB juga. Biasanya gitu orang tua aku gak main bayari foto gitu seperti itu. Nah mungkin makanya kami kemarin juga mengikuti bermacam-macam dari kegiatan-kegiatan itu. Tapi ya yang seperti mungkin HBS itu, makanya kemarin saya menggarisbawahi yang sudah keluar dan bisa main lagi. Monggo ya, silakan. Selamat sore, saya dari Gator Surabaya, nama saya saya ingin mengingatkan, kita ini kan istilahnya pembinaan, jadi diusahakan sesuai dengan apa yang untuk PSSI. Kalau sudah permainan bola, kalau sudah keluar ya memang tidak bisa dimasuk lagi. Tapi untuk
pemain yang cadangan diusahakan itu emang sama dengan katanya Pak Im tadi, diusahakan masuk semua karena kita sistemnya pembinaan agar mereka merasakan pertandingan dan kompetisi yang bergulir daripada saat kita jalankan sekarang. Itu aja sih, terima kasih. Jadi jatuh makanya kita sharing, kita istilahnya kita diskusi. Memang semuanya ada istilahnya ada kekurangan dan kelebihan. Tapi saya mungkin menggarisbawahi yang berkaitan dengan istilahnya anak-anak yang cadangan, istilahnya diberi kesempatan biar gak yang saya di dalam tim itu nggak mungkin semuanya kita semuanya. Ada yang istilahnya ada lebih dan kurang itu wajar. Nah itu tugasnya seorang pelatih untuk mengawal mereka, untuk mendampingi mereka. Dan itu nanti karena apa? Di sini itu nanti anak-anak itu disoting, anak-anak itu diliput. Jadi otomatis secara tidak langsung mereka akan lihat tampilannya, ya tampilannya. Memang untuk kita lihat seperti yang di sini, memang kalau nanti istilahnya yang keluar masuk lagi, ya saya dulu yang keluar masuk lagi, yang lain akhirnya kan iri seperti itu. Itu mungkin ada dua istilahnya usulan tadi, istilahnya yang sudah keluar seperti yang kami sampaikan yang sudah keluar nggak boleh masuk lagi. Kita kasih kesempatan yang 5 pemain cadangannya. Monggo, ada yang lain mungkin? Monggo. Ada setelah sudah setuju dengan kami, mungkin yang sudah selesai main nanti tidak usah main lagi, tidak main lagi, tapi kita kasih kesempatan yang lain. Cek sini ngomong, cek sok tampil, cek sok nanti dilihat. Mereka lihatnya juga di YouTube kan. Untuk waktu pertandingannya itu kemarin berapa kemarin? 25 menit berjalan. 25 menit berjalan. Saya rasa kalau seperti itu sudah hafal lah semua. Sekali lagi kami sampaikan bagaimana setuju dengan kami istilahnya kita pemain yang sudah keluar dan bisa diganti lagi atau yang lain monggo. Bagaimana? Setuju? Oke, yang lain? Setuju, oke, berarti kalau setuju oke, berarti setuju guys semuanya guys. Jadi tujuan kita memberikan kesempatan kepada yang lain. Oke, waktu pertandingan 25 menit dan sekali lagi berjalan. Nanti untuk itu nanti biar disampaikan sama wasitnya. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk pertandingan yang ada di sini. Ini sudah saya wanti-wanti, kemarin juga ada trofeo kita di sini. Kepada wasit istilahnya yakin sudah saya sampaikan kepada kita di sini kita tidak punya di Mojopahit ini kita tidak punya SSB. Kita bukan SSB Indonesia selama ini yang berpikir punyanya Gelbi bukan. Jadi kita di sini murni kita PT Mojopahit. Memang latar belakangnya saya juga punya SSB juga, tapi di sini saya ingin membangun semuanya sepak bola. Kita tunjukkan sportivitas. Nanti dari wasit saya wanti-wanti tidak ada istilahnya mihak atau bilo. Dan saya nanti tolong dikasih masukan, dikasih ya kita semua nanti ada protes ada apapun kita sesuai prosedur seperti yang dilakukan PSSI kita sampaikan. Tapi dengan bukan dijak terus sambil jalan. Oh ini kita secara demokratis kita ngomong, kita ada pantainya, kita sampaikan dengan yang baik. Oh kepemimpinan wasit ini seperti ini, tapi juga mereka juga manusia. Tapi saya yakin kemarin dari uji coba wasit ini bisa dilihat tampilannya di video. Benar nggak dia mimpin? Kan seperti itu. Jadi semua itu pada waktu pertandingan, terus setelahnya melihat ini, nanti kita bisa lihat di tampilan videonya untuk evaluasi kami dan untuk evaluasi tim. Betul loh betul. Selama ini orang bilang wah pelanggaran itu gini. Nanti untuk hal seperti itu kalau kita sudah ada buktinya, ada videonya, nah minimal nanti kita lihat dan kita buat evaluasi untuk event-event berikutnya. Karena kita sudah ada event untuk sampai bulan Desember dan kita juga bekerja sama juga dengan pihak EUNIA di Jakarta. Kita akan menyelenggarakan turnamen usia dini antar negara. Dan nanti juga memang di kita ada istilahnya ada nanti seri Jawa Timur.
nanti ada seri nasional, kita kerjasama dengan EO yang ada di Bali juga. Mereka sudah kita kirim foto atau tempatnya ini kita menyelenggarakan antara Jakarta yang luar Jawa. Nanti kita ini kesempatan kita untuk menampilkan anak-anak kita. Nanti tolong bisa dilihat untuk program-program kami berikutnya. Tetap saya minta kerjasama dengan jenengan semuanya. Dan harapan saya nanti lapangan ini memang belum kami buka secara resmi. Dan nanti rencananya lapangan ini kami buka, kita pengen ngajak istilahnya itu silaturahmi dengan pelatih-pelatih. Ya kasarannya, ayo kita makan-makan bareng, kita buka bareng-bareng. Nanti kita pengen mudah-mudahan pelatih-pelatih atau yang punya SSB ini, kita sampaikan program-program kita sampai akhir tahun. Kita menyiapkan dari Jakarta kemarin ada mulai hadiah-hadiah mulai dari 40, 50, 100 sampai 300 juta. Nanti untuk tujuannya apa? Untuk memberikan istilahnya hadiahnya untuk tim, untuk akomodasi tim dan lain sebagainya. Biar timnya itu nanti kalau mereka juara untuk inventaris timnya dapat mobil, untuk monggo bisa diberikan mobil atau apa monggo. Dan kita nanti di sini untuk penontonnya juga kita kasih door prize. Di akhir tahun kita kasih hadiahnya penonton. Dan mungkin hadiah dari sponsor juga kita memberikan kepada penonton ini. Jadi nanti banyak program-program. Nanti mungkin kita sampaikan pada waktu nanti kita openingnya atau istilahnya pembukaannya lapangan ini. Insya Allah nanti kami akan mengundang bapak-bapak semuanya untuk hadir ke sini. Dan nanti komunikasi ini, istilahnya pertandingan ini, nanti kami tetap minta saran dan masukan. Monggo dilanjut. Untuk pertandingan tadi biarkan main itu, kalau nggak main dalam pertandingan apa kena sanksi? Ya, kita tidak ada sanksi. Kita tidak ada sanksi. Yang penting, ya, kalau memang sudah keluar, sudah. Nanti kan ada DSP-nya. Kita nanti seperti kita panitianya kemarin juga panitianya Liga 3 minimal ada berita acaranya juga kan yang sudah main kita berikan. Ada nanti berita acaranya yang sudah keluar diganti nomor berapa nanti kita berikan, ada buktinya. Diharuskan main semua? Nah, kita tidak harus. Yang penting terserah dari timnya. Dan nanti kalau kami istilahnya, makanya kita kasih kesempatan yang sudah main jangan masuk lagi. Kita beri kesempatan. Itu seperti itu. Jadi tidak, biasanya kan ada ikut turnamen harus main semuanya akhirnya. Tidak wajib. Tapi ya, pokoknya satu yang sudah keluar. Oke, paham? Ada lagi monggo yang ditanyakan? Mungkin kalau sudah nanti kita untuk masalah saya lihat dari lapangannya ya. Dari lapangan 182 apa ada pembatas? ada sekatnya. Nanti kami ada sekatnya di sana. Nanti untuk tempat di sana itu nanti untuk tempat pemanasannya. Seperti itu. Memang tadi dibuat itu nanti kita usahakan nanti segera diselesaikan karena kita juga kemarin terhambat karena COVID ini akhirnya semuanya ketunda. Jadi di sini kita sampaikan untuk lapangan nanti untuk kepada tim semuanya mungkin kita sampaikan bahwa apabila sudah masuk area di sini sudah kita memang kita komitmen untuk tidak membawa makanan ke dalam. Karena apa? Tempat kita tidak terlalu besar dan sampah nanti kalau memang istilahnya yang ditinggalkan kalau dengan bawa makanan dan lain sebagainya itu nanti menjadi beban istilahnya kami. Jadi tapi kami di sini juga kita menyiapkan kalau bapak-bapak semuanya atau timnya yang tidak membawa istilahnya membawa makan kita menyediakan di sini. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan bapak-bapak semuanya bahwa apabila sudah masuk area sini tidak boleh bawa makanan karena nanti kalau membawa makanan waduh wis Dibawa minum toh ya? halo? Dibawa minum toh ya itu kan ya? Minum kita juga menyediakan di sini. Kalau untuk pandemi ini waktu pertandingan lapangan 1 dengan lapangan 2 apakah tim lain itu bisa masuk untuk nonton nggak? Makanya ini untuk selama pandemi ini kalau sudah kalah makanya saya minta untuk geser dulu, kita nanti kan bisa lihat liputannya, kita lihat hasilnya. Kalau lima tim itu masuk semua. 5 itu masuk semuanya. Masuk semuanya, jadi 5 itu masuk semuanya. Yang tim B atau apa nggak boleh masuk. Oke, kan gini, nanti kita punya 2 lapangan, ada 5 tim, otomatis yang main kan 4 tim.
4 tim kan tinggal satunya nanti nunggu di gitu. Dan nanti tim yang sudah kalah saya segera, maksudnya seperti itu arahan. Betul, seperti itu. Jadi nanti yang sudah kalah kami sampaikan kepada pelatih semuanya, yang sudah kalah ya meninggalkan. Nanti kan kita ada repotnya, kita lihat hasilnya pertandingan ini. Jadi tidak usah khawatir lihat, cukup nanti bisa lihat di YouTube. Dan nanti kita di sini ada 3 tempat duduk. Untuk penontonnya ada kita tempat 3 seat. Dan protokol kesehatannya apabila masuk sudah di area sini itu wajib memakai masker 1. Yang kedua, setelah masuk langsung melakukan cuci tangan. Cuci tangan di sana kita siapkan tempat cuci tangan langsung, dan nanti duduknya tetap sesuai protokol tunjuk, kita kasih jarak. Makanya nanti tolong disampaikan kepada tim secara teknisnya istilahnya tetap kita melakukan sesuai dengan protokol. Makanya untuk mengurangi gerombolan atau istilahnya pengumuman massa, tim yang sudah kalah saya minta untuk segera geser, diganti untuk season berikutnya biar masuk. Paham ya? Paham? Di sini juga sama juga. Nanti kan sama. Untuk nanti yang sistem gugur yang 16 besar, yang 16 besar ini, nah ini juga sama. Ini grup A ketemu runner up grup D. Kalau yang menang grup D, yang A ya otomatis kan gugur untuk segera meninggalkan itu. Seperti itu. Gampang, simpel. Istilahnya kita harus menyiasati kondisi seperti ini. Ya kita semua bisa nggak hilang taknya anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk protokol, siapapun yang sudah masuk area sini, terutama tim-tim yang datang, wajib 1 memakai masker, 2 nanti protokolnya kita juga cuci tangan juga di situ, dan nanti untuk duduknya, wali muridnya tolong sudah disampaikan pelatih-pelatih ini untuk tetap melakukan istilahnya jaga jarak distancenya. Oke? Ada lagi? Monggo. Kalau sudah, kita lanjut mungkin dari wasitnya nanti menyampaikan sekilas istilahnya untuk masalah aturannya. Mungkin sudah paham semuanya? Clear ya? Oke, terima kasih. Sekali lagi mungkin tadi saya belum kenalan. Saya kenalannya di akhir. Nama saya Hadi. Kontak saya ada di flare-nya itu. Kalau pengen sharing atau pengen tanya atau apa bisa WA saya. Dan insya Allah saya minta kerjasamanya untuk event ke depan. Saya minta kerjasamanya insya Allah nanti bulan Agustus minggu ketiga atau 4 nanti kita mengadakan U10. Kita U10 sama kita pokoknya di PET di Mojopahit ini semua pertandingan akan kita liput mulai penyisian sampai final. Oke? Jadi itu yang kita miliki dan semuanya nanti kita punya website. Di website kami nanti bisa dilihat seperti kita memang nyontohnya di Liga Inggris. Di Liga Inggris itu pemain yang sudah daftar nanti datanya bisa dilihat di web. Anaknya namanya siapa nanti bisa dilihat di web kami ada di Mojopahit. Kita langsung lihat yang anak tim ini yang sudah daftar ini bisa dilihat benar apa enggak. Jadi nanti untuk event-event berikutnya biar kita itu tidak kecolongan lagi. Sing 2000 itu eventnya 2008 itu sih dimain. Karena kita kepengen ambisi untuk juara. Gila benar. Nah ini kalau kita tidak awali dari sini, kita tidak awali mulai dari sekarang, terus kapan lagi? Masa bal-balan ini tetap kita akali sing juara ya, sing nyolong seperti itu. Kan biar tidak terjadi dusta di antara kita. Kita liput, kita sampaikan kepada jenengan. Dan itu nanti kita lihat, kita minta makanya di sini kita ada surat pernyataannya, ada surat pernyataan tim yang mana itu istilahnya semua tim atau anak-anaknya pelatih dan ofisialnya istilahnya tidak ada keberatan untuk kita tampilkan videonya di PT Mojopahit ini. Oke? Sementara itu saja dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula lenggah mawon nggih. Sambil duduk aja. Untuk pelaksanaan pertandingan akan dilaksanakan dengan setengah kompetisi dibagi 8 grup di babak penyisian dengan waktu pertandingan satu pertandingan 25 menit berjalan. Jadi nanti dari pihak pemimpin pertandingan wasit itu biasanya 12 itu kita hentikan anak-anak biasanya diberi sambil komunikasi, ayo istirahat secukupnya, minum, setelah itu bermain lagi. Biasanya apabila ada tim yang unggul itu biasanya ngolor-ngolor waktu untuk istirahat. Di dalam waktu jeda wasit punya pertimbangan, kita ayus 2 menit, kalau tidak masuk lapangan kita panggil dengan apa-apa, kita tiup peluit. Dan itu mohon kita bekerja sama coach semua. Kita juga manusia. Yang jelas di pihak wasit tidak ada kepentingan baik dalam Mojokerto maupun luar Mojokerto. Saya komitmen kepada teman-teman yang sudah masuk di klub wasit, ini eventnya kita bikin senetral mungkin. Siapa tim yang bagus pasti akan menuai hasilnya, seperti itu Pak. Bahkan kemarin trofi aja tidak ada hadiahnya. Trofi 8 tim tidak ada hadiahnya. Dan saya yakin nanti untuk teman-teman di klub wasit juga seperti itu. Alhamdulillah kalau di Ascot, karena kita itu Ascot tapi domisili lapangan di kabupaten jadi gak enak Pak. Sastu karena benturan dengan aturan dari Asprov, apabila laga di daerah lain itu kita tidak boleh masuk. Jadi sudah komunikasi sama teman-teman Askap, kita diberi keleluasaan, kita bagi nanti. Setelah ini kita pegang Askap, untuk mungkin berikutnya bisa Askap, teman-teman dari Askap. Dan yang memimpin pertandingan rata-rata sudah C1 nasional, bahkan sudah memimpin 3-1 yang pada di Liga Jarum dulu, Pak Winarno, Pak Suwandi, Viva. Kalau Pak Wartono mau, ya kita beri kesempatan. Biasanya kalau dialog kan juga dia mau. Pak Iwan juga nasional. Dan ada beberapa memang ya nanti saya menurunkan anak-anak yang baru ambil lisensi tahun kemarin untuk jam terbangnya, kan kesempatan di SSB Pak. Apabila ada kekurangan, mohon saya diberi masukan. Dan saya sendiri akan memberi masukan. Setiap kali pertandingan pasti ada evaluasi. Seperti itu yang sudah kita jalankan kemarin, yang sudah berjalan. Dan untuk mengenai tadi yang dipermasalahkan 12 pemain, saya kira semua coach sudah mengerti kemampuan anaknya masing-masing. Nek buru juara saya yakin hanya 7 pemain yang dimainkan. Tapi nek gak buru juara, untuk pembinaan saya yakin 12 akan main semua. Itu. Dan peraturan permainan, sekarang banyak pengembangan, ada 9 peraturan permainan. Pertama, yaitu bola dikuasai si A, ternyata mau diumpan kok membentur wasit. Sekarang double untuk
langsung diberikan kepada yang menguasai bola. Dihentikan, setelah itu dikasihkan lagi kepada pemain yang menendang tadi. Perlu diketahui. Terus untuk tendangan gawang, Pak, karena ini ada daerah hukuman normal, ada 2 garis. Jadi tendangan gawang tetap ada di daerah hukuman, tendangan daerah di jaga gawang itu bisa diterima di dalam daerah hukuman, tidak harus keluar bolanya. Nah ini yang saya tawarkan, kalau di Danon nggak boleh ditendang kalau bola mati, kecuali bola hidup. Nah di sini bebas ya Mas Adi ya, Pak Adi ya, bebas kita ya, enak gimana? Nah kita bebas saja Pak, cara itu untuk lapangan besar kita bebas saja, biar anak-anak juga tidak bingung. Kalau di Danon memang dilempar. Kalau dilempar kita juga butuh wasit 3. Enggak wasit hanya 1 orang di tengah lapangan, butuh wasit 3. Itu handsball. Sekarang pasif aktif handsball. Pak, ya. Untuk SSB kick off perlu dikatakan jarang. Kadang ada coach yang tidak mengerti tendangan kick off itu ditendang langsung gol tidak sah. Sebelum menyentuh baik pihak bertahan maupun pihak penyerang, berarti tendangan bebas tidak langsung. Boleh ditendang langsung gawang, boleh. Seandainya tidak tersentuh siapapun, tetap gol Pak, tapi tidak sah. Itu. Karena lapangan kecil, saya yakin kalau anak-anak jenengan punya kemampuan dan skill yang mumpuni, dari jarak tendang di tengah, kalau sudah punya power, saya yakin bisa nyampe. Dan mengenai lapangan tadi yang dipertanyakan Bapak, ada sekat enggak? Ada Pak. Tapi mari kita sepakati, seandainya ada bola yang dari barat atau dari timur menyeberang, kita hentikan apa kita lanjutkan? Kalau kita hentikan aja. Gimana? Monggo kita sepakati. Jadi nanti kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kalau gini? Kalau memang bola itu tidak membahayakan, gak ngeriwui lah kan, kita lanjutkan. Misalkan kemarin ada kejadian bola itu masuk di gawang, bola liar, bola yang nyebrang itu ditendang pemain yang di barat itu masuk ke gawang. Di saat itu ada kejadian tendangan penjuru. Tendangan penjuru begitu ditendang des gol, tapi coach protes. Padahal bola itu tidak mengganggu, sudah di dalam jaring yang nyebrang tadi, kan tidak mengganggu. Nah, itu bikin rancu Pak. Dan itu urusan bukan kepada wasit, harus kepada panitia. Kita datang ke lapangan hanya memimpin pertandingan dan mengamankan pertandingan. Gitu. Ya Pak. Bagaimana kita sepakati? Kita hentikan, kalau kita hentikan kita hentikan. Begitu ada bola nyebrang kita hentikan. Dan itu tugasnya panitia untuk mengambil. Gimana Pak? Hentikan. Oke. Kita sepakati. Nanti kita nanti sampaikan kepada teman-teman, apabila ada bola menyeberang ke lapangannya 1 atau 2, kita hentikan untuk drop ball. Ya, gitu ya Pak ya. Nanti bentak salah paham. Betul. Karena apa? Kecuali ada jaring. Nah ini nggak ada jaring. Saya yakin besok pembatasnya hanya sekedar sekat seperti ini.
seperti invert. Kalau bola bawah mungkin nyandar, tapi kalau agak tinggi saya yakin lewat Pak. Itu. Mungkin ada yang dipertanyakan Pak. Saya semaksimal mungkin akan memimpin pertandingan dengan teman-teman, tidak ada kepentingan kepada tim manapun. Ya, tak usah netral, pokoknya diusahakan netral Pak. Kita pembinaan. Ya, monggo. Untuk pergantian pemain itu harus langsung dipanggil namanya atau melalui WhatsApp dulu? Saya jawab karena ada pengawas pertandingan, pergantian pemain tetap lewat meja pengawas pertandingan di setiap lapangan karena berkaitan dengan berita acara, kan gitu Mas? Ya, ada lagi Pak? Ya, Bapak dari Surabaya. Ya, saya minta ya, kemarin itu bulan berapa itu saya ngikuti turnamen di Mampel. Banyak wasit yang ngomong kayak gini, ternyata ini cuma masukan aja ya. Ternyata waktu pertandingannya itu lain, beda. Masalahnya gini, waktu kita melawan diri itu sudah unggul, dan tambahan waktu itu sampai 20 menit. Waktu itu usia, loh, ini terjadi di Mampel kemarin. Pokoknya tahun ini lah. Itu Mampel mana Pak? Purwokerto sini. Oh, Bang Aden ya, bikin. Kalau nggak salah loh ya, itu memang kita nggak tahu antara wasit sama panitia atau sama kita nggak tahu. Itu masa atas waktu main 25 menit itu kelebihan sampai 20 menit lebihnya. Saya minta dengan hormat dan sangat kalau memang wasit fair play, saya akui ini aja. Saya tegaskan Pak ya, saya jawab, saya tahu, insya Allah tahu kejadiannya. Untuk di sini kita pakai wasit yang berlisensi. Pak, sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau di kota no seperti itu. Nah, makanya kita ini cuma saran. Dan kemarin yang kejadian Bapak di Tumapel, itu anak-anak yang memimpin itu dari anak-anak alumni coaching klinik. Loh, ngapunten Pak. Di Askap, lain di Askap. Kalau di Askap tidak ada wasit bodong kucing klinik ada. Kalau di Askap ada. Karena saya tahu sendiri, Bang Aden juga sering kok minta tolong kepada saya, dan itu saya dicampur. Komwas Kabupaten itu tegas pakaian. Kalau sudah pakai anak-anak yang bodong, wasit bodong, yang alumni kucing klinik, sudah pakai semua yang dari coaching klinik, nggak ada yang dari wasit berlisensi gitu. Tapi Bang Aden sepertinya sering seperti itu, pakainya seperti itu karena itu mungkin keterbatasan dana. Mau dimaklumi ya Pak. Ya saya tahu persis. Kalau di sini belum, saya yakin loh. 25 menit saja nih wasit memimpin 25 menit, kira-kira memimpin 10 debur Pak. Jangankan 10, 7 aja debur. Saya setuju. Waktu itu kita penyisian itu tidak ada wasit tidak semua. Kenapa waktu kita 4 besar ketemu kok wasitnya lain, orang tua itu gitu loh. Orang tua loh ini masih sudah tua loh. Malah dia mau berantem sama penonton. Loh, era itu penonton kenapa ketika yang main kan harus itu ada pemain cedera dalam lapangan itu ada cedera. Tapi wasit itu malah penonton gitu. Terus nanti urusan nanti loh, gitu itu masuk akal nggak gitu kalau kita itu. Nggak perlu masukan dan nanti ya mungkin nanti kita mungkin share kepada teman-teman yang kalau kita tidak seperti itu Pak. Kalau aturan permainan sekarang, kalau ada pemain cedera, ya misalkan di misalkan tim A, pemain tim A cedera, tapi tim B begitu dalam menguasai bola sampai bisa menentukan gol, kita tetap play on. Itu aturannya Pak. Kalau kita hentikan kita salah.
Ya itu yang kadang orang tua di murid bengok-bengok. Tapi aturannya seperti itu sekarang. Kita terapkan biar anak-anak tahu pengembangan peraturan-peraturan baru untuk bekal nanti ke jenjang berikutnya. Kalau memang bola tidak membahayakan, kita hentikan dan kita menuju ke yang pemain jatuh. Itu kita fleksibel Bapak. Saya tuh gak cocok Pak nek kira-kira ya itu tadi dibilang sampai waktu kita perpanjang goblok waktu itu berarti bayarannya podo waktu ini tambah ditambah terus yolen gitu kira-kira kena jadi sepeda motor nggak apa-apa karena oleh 100-200 ya apa gitu loh itu kita berpikirnya realita aja ya seperti itu karena kita pembinaan. Ada lagi mungkin Bapak ya dari Persana Bedai nah itu yang belum disampaikan tadi ya langsung penalti Pak tiga pendang draw ada golden goal apa enggak golden goal dapat tambah 1-1 apa sampai habis tambah 1-1 draw berat 3 selisih habis draw tambah 1-1 selisih habis draw technical toss ya technical toss ya betul ya enggak bukan golden goal bukan pakai golden goal Pak. Berarti gini Pak 3 selisih habis draw tambah 1-1 kalau masih draw technical toss mari kita sepakati sekarang ben kaiku karaju pakai golden goal apa technical toss monggo kalau pakai golden goal berarti kita toss dulu yang menang pilih bola apa gawang monggo disepakati monggo masalah Tidak masalah, kita istilahnya biar semuanya itu satu kata. Jadi tidak sana sini. Pokoknya yang di Mojopahit kita harus komitmen gitu. Yang lain oke tidak masalah. Tapi nanti di sini ada videonya. Kita dilihat ke Indonesia Pak. Video kita dilihat di mana-mana. Kan kelihatan nanti. Kalau diperpanjang di sini pada waktu kemarin itu kan kelihatan ada menitnya kan. Nah ditambah akeh kan kelihatan mereka. Jadi kita gampang saja menilai wasit. Saya berhak untuk menghentikan wasit itu untuk tidak memakai lagi kami bisa. Oke, tetap nanti ada protes atau kita secara seperti PSSI lah kita istilahnya melalui aturan ya. Kalau kita mau protes kita nggak protesnya sambil jalan, kita datang ke partainya, ke TPP-nya, kita buat tertulis bahwa ini akan jadi catatan dan akan jadi evaluasi kami. Tapi dari video itu tidak akan bisa dibujuk. Yang mungkin tadi mungkin di tetangga kita ada seperti itu. Ya mungkin kalau yang mengadakan turnamen itu istilahnya punya SSB, otomatis banyak yang makanya di Mojokerto itu kemarin juga banyak yang mengadakan turnamen tapi tujuannya untuk memenangkan timnya. Nah, banyak kepentingan istilahnya seperti itu. Tapi saya berani jamin di sini bahwa saya di Mojopahit ini tidak ada kepentingan untuk memenangkan tim A dan tim B. Dan mohon disaksikan semuanya, wasitnya juga sudah komitmen bahwa tidak akan memihak. Dan nanti kalau memang mereka memihak dan ketahuan, kita tidak akan pakai lagi karena event kita masih banyak yang ke depannya. Oke? Kalau menurut saya ada pembawa jarak. Umumnya itu kalau untuk kantor itu ya biasanya kita sampaikan kepada anak-anak, kita sama-sama belajar untuk melaksanakan peraturan yang baru.
untuk sekalian. Betul ya.